Halo, selamat siang semuanya. Hari ini dengan Buce, saya bersama dengan Romo. Siapa Romo? Saya biasa dipanggil Romo Kanis Ali, tapi nama lengkap saya Romo Ali Petrus Canisius. Oh gitu, Romo Ali Petrus Canisius. Aku juga Iya, baru tahu Romo. iya, itu nama lengkap, tapi biasa dipanggil Romo Kanis. Romo Canis ini sangat dikenal sekali di Los Angeles karena beliau juga adalah penasehat dari kami dari Badan Kerjasama Gereja-Gereja. Iya kan, Romo? Iya, benar. Amin. Nah, mungkin juga banyak yang belum tahu sedikit. Bisa Romo ceritakan, Romo Kanis ini adalah gembala di mana gereja mana dan sudah berapa lama Romo di sini? Baik, saya aslinya berasal dari Flores, ya, eh, Provinsi NTT Indonesia, ya, Ya, dan pindah ke LA ini dari eh, bertugas mulai dari Juli 2016. Berarti sekarang ini sudah tahun yang ke-9  9. Wow. melayani komunitas umat Katolik Indonesia di Keuskupan Agung Los Angeles Oke. dan sekaligus melayani paroki lokal yang berbahasa Inggris dan Spanish di paroki Saint Stephen Martyr Church di Monterey Park, Wow. California, Los Ya. Angeles, ya. Wow. Ya, jadi Romo ini kan basically saya sangat kenal beliau. Beliau sangat dikenal di masyarakat Katolik dan umat beragama yang lain. Saya bukan Katolik, tapi saya sering diundang juga kalau ada acara-acara Romo gitu ya. Betul ya, Iya. Romo? Ya, Nah, Buce ini sering menghadiri acara-acara besar di Gereja Katolik, terutama perayaan Natal dan Paskah, karena dia adalah pengurus dari BKS, makanya sering mewakili BKS untuk hadir di gereja kita. Badan Kerjasama Gereja-Gereja. Nah, Romo, ini latar belakang kita ini adalah Vatikan nih, Romo ya. Iya, Romo iya, familiar dengan gambar ini ya. Ah, iya, bagus ya itunya. Nah, pertama-tama kami mau mengucapkan turut berduka cita dengan wafatnya Paus Franciscus ya. Ah, jadi mungkin ada sedikit kalau mungkin ada dari Romo sendiri ada apa yang bisa diceritakan tentang apa yang menurut Romo paling berkesan tentang beliau, Paus Franciscus. baik, terima kasih ya Buce, untuk bisa memudahkan kita untuk mengenang Pope Francis ini. Pertama itu dari moto kepausannya, Oh gitu. yaitu bahasa Latinnya seperti ini: Ya. Miserando atque eliando. Artinya dalam bahasa Indonesia, terjemahan secara pengertiannya, dengan penuh belas kasih dia telah memilih saya. Jadi Hmm. background pemilihan moto ini adalah eh, Allah yang berbelas kasih, Allah yang penuh dengan kerahiman. Karena itu moto ini mendorong beliau untuk selalu menghimbau gereja Katolik dan seluruh umat untuk menunjukkan bahwa hidup yang benar seorang Katolik menunjukkan belas kasih atau penuh kerahiman kepada sesama, terutama mereka yang sangat membutuhkan atau yang sangat kurang mendapat perhatian kaum-kaum marginal. Jadi Oke. itu dasar utama kalau mau mengenang beliau itu dari motonya, Hmm. ah, Hmm. tentang kerahiman dan belas kasih. Yang kedua, dengan pemilihan nama Fransiskus. Hmm. Fransiskus itu adalah satu tokoh atau orang kudus Katolik yang hidup sekitar abad 12 gitu. Dan Fransiskus ini benar-benar memberikan satu sharing hidup kepada seluruh umat Katolik di dunia supaya hidup di dalam semangat kemiskinan. Karena Hmm. itu beliau memilih nama ini supaya dia di dalam dirinya dan sekaligus memimpin umat Katolik supaya hidup dalam semangat kesederhanaan. Dan saya kira Buce tahu bagaimana dia sangat dikenal karena kesederhanaannya. Banyak dia tunjukkan kesederhanaannya itu, misalnya dia tidak tinggal di istana kepausan, Hmm. tapi dia tinggal di
tempat di mana karyawan atau pembantu-pembantu yang bekerja di Vatikan itu sudah satu hal yang luar biasa. Demikian juga mobil yang dia pilih, juga sepatu karena untuk Paus itu sebenarnya ada sepatu-sepatu khusus kalau dia tampil di depan publik, tapi beliau memakai sepatu yang biasa, sepatu hitam dan kulit yang sebenarnya biasanya sepatu warna merah sebagai warna lambang kekuasaannya sebagai seorang gembala agung untuk gereja Katolik. Uh, saya kira banyak hal itu yang membuat kita semua terkesan tentang kesederhanaannya dan ini menurut saya sangat-sangat kuat pengaruhnya baik bagi gereja Katolik maupun bagi umat di seluruh dunia gitu. Lalu Paus ini juga mengumumkan tahun ini adalah tahun jubileum Ya. dengan tema Siara Pengharapan. Hmm. Maksudnya, jangan memandang dunia ini yang kelihatannya seperti sudah hancur atau sudah rusak atau sudah penuh dengan kejahatan. Tapi dia bilang kita harus selalu menyerahkan hidup kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan itu tetap mencintai dunia ini dan orang-orangnya. Karena itu kita harus selalu penuh pengharapan. Nah, Hmm. ini menurut saya sangat menarik, sehingga kita tidak hanya melihat dunia ini dan manusia dari sisi yang jahat dan gelap, tapi juga dari sisi yang baik. Karena itu kita harus tetap penuh pengharapan, dan karena itu kita berjuang bahwa pasti akan ada atau akan datang dunia yang lebih baik, manusia yang lebih baik. Itu yang menurut saya juga Pope Francis ini sangat powerful, menghimbau umatnya untuk selalu bersiara dengan penuh pengharapan begitu. Hmm. Gitu. Hmm. Kalau saya, Romo, saya masih ingat waktu beliau dilantik itu biasanya kan orang kan beliau kan memberi berkat ya. Tapi Ya, sebelum beliau memberi berkat, malah beliau bilang, saya minta kalian mendoakan saya. Saya tuh merasa apa sangat tersentuh Romo. Karena iya, saya iya, tahu bahwa itu kan sesuai dengan firman Tuhan kan. Barang iya, siapa yang menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayan bagi iya, yang itu. So I think itu yang paling sangat berkesan bagi saya sebenarnya. Sebab saya tahu bahwa biasanya kan yang memberkati itu yang paling tinggi. Ini dia iya, merendahkan diri, minta diberkati dulu sebelum dia memberkati orang. Wah, itu tuh sangat berkesan, Romo. iya, Sekarang cukup apa Paus Francis dulu. iya. Dan selamat juga bagi umat Katolik yang telah mendapat Paus yang baru, yaitu Paus Leo ke-13. Ya, 14, 14. ke-14. Iya, Salah. iya, Paus Leo ke-14 ya. iya, Dan dia satu-satunya apa pertama kali katanya ya paus iya, yang berasal dari Amerika. Nah, ini iya, spesial bagi kita karena iya, terutama kita diaspora Indonesia tentu dan paling banyak kan di LA Romo. Ya iya, kan? iya, 100.000 diaspora Indonesia seluruh Amerika, 60.000 orang ada di LA. iya, Dan dialisisnya apa? Saya nggak tahu bukan dialisis, dialisis itu mah cuci darah. iya, Apa namanya dialis itu kayaknya paling besar di Los Angeles karena masyarakatnya juga Katolik paling banyak kali di LA ya. iya. Ya, nah tentu ini kan sangat efek nih. Nah, bisa sedikit diceritakan Romo, gimana nih namanya beliau siapa? Romo bisa ceritakan kepada kita. Ya, iya, ya. Sama seperti Pope Francis, untuk kita bisa mengetahui arah ah, beliau menahkodai Gereja Katolik seluruh dunia ini, Mm-mm. pertama kita kembali kepada motonya. Nah, Hmm. moto beliau itu ya dalam bahasa Latin disebut In Illo Uno Unum. In illo uno unum. Uno Unum. Dalam bahasa Inggrisnya biasanya begini, In one Christ we are one. Dalam Artinya Kristus kita satu. di dalam Kristus kita satu. Kalau Ya. kita ngomong tentang Kristus yang terurapi, ya kita semua harus satu. Oh. Kristus yang kedua juga ya, kalau kita walaupun bukan kita orang Kristen, tapi kalau mempraktekkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Kristus, itu juga bagian dari apa yang disebut Kristus. Kita semua adalah satu. Jadi beliau benar-benar mau mendorong ada persatuan. Supaya ada persatuan harus ada damai, harus ada keadilan. Ini Ya. spirit utama dari motonya. Dan yang kedua, Hmm. juga dari pemilihan nama Ya. Leo. Iya. Melanjuti apa yang tadi Buce sebut Leo ke-13. Di dalam gereja Katolik, sejarah gereja Katolik, Paus Leo ke-13 ini sangat terkenal
dengan dia punya surat resmi kegembalaan yang disebut ensiklik yang berjudul dalam bahasa Latin Rerum Novarum. Rerum Novarum. Ya, Oke. jadi ensiklik ini sebenarnya mau menegaskan tentang ajaran sosial Gereja Katolik Ya. yang tujuan utamanya itu mau mengutamakan tentang keadilan ya bagi para pekerja dan kaum buruh supaya mereka ini harus dipenuhi hak-haknya sebagai pekerja ataupun sebagai kaum buruh supaya jangan ditindas atau mengalami ketidakadilan seperti itu. Jadi berarti dan dia sudah omong waktu khotbah beberapa hari lalu, dia sudah omong bahwa dia memilih nama ini untuk melanjutkan misi dari Paus Leo ke-13 supaya kita tetap punya kepedulian dan terus-menerus meneriakan keadilan untuk kaum marginal, kaum pekerja dan kaum buruh. Jadi itu Hmm. arah yang kira-kira dari pemilihan nama dan moto dari beliau ini. Dan saya pernah dengar juga katanya dengan nama yang dipilih itu seperti orang lahir kembali. Jadi apa bagaimana? Jadi karakter Ya, yang lama jadi begini sekarang jadi gimana? Gimana tuh Romo? jadi paus itu kalau sudah dipilih dia mengganti nama. Sebenarnya ada tiga alasan. Mm-mm. Pertama itu alasan secara biblis karena paus itu adalah pengganti Petrus. Ya, Ya, sedangkan uskup-uskup pengganti para rasul. ya. Sebagaimana Petrus diangkat jadi pemimpin gereja oleh Yesus Kristus, dia langsung mengganti nama dari Simon ke Simon Petrus. Ini Petrus. alasan biblis ya. Ya. Kedua, alasan tradisi. Dulu Oke. ada banyak paus yang dipilih tetapi masih memakai nama-nama kafir, Oh, pagan's name. Jadi begitu oke. dia jadi paus, dia harus memilih satu nama yang nama Kristen gitu. Kristen, Oh, nama-nama Kristen, nama-nama Kristen gitu. ya. Makanya harus pilih. Dan yang ketiga, arti teologisnya dengan memilih nama yang baru itu, dia bukan lagi kardinal Prevost itu, tapi dia sudah menjadi paus, jadi dilahirkan baru Oh, dengan uh, tuntunan Roh Kudus menjadi gembala agung untuk seluruh umat Katolik di seluruh dunia ini. Begitu. seperti Uh, kita kalau di Kristen ada nama-nama baptis gitu ya. Jadi iya, kayak itu saya dia. Buce, sebenarnya Hmm, nama baptis itu Ishak. Ishak iya, artinya itu dia. tawa ya. Jadi dipersembahkan pada Tuhan gitu. Ya, Iya, basically gitu ya. Oh, jadi betul. tapi ini Paus juga ternyata mempunyai makna bahwa dia berubah menjadi apa dengan sesuai dengan namanya itu. Itu diimani Iya, sesuai dengan namanya ya, gitu. itu. Nama itu, dengan memilih nama itu, dia mau menjadi orang baru dengan memakai spirit dari nama itu sendiri dengan latar belakang siapa Leo itu sebenarnya dalam sejarah Gereja Katolik. Begitu. Oh. Nah, Ya. ini yang tidak kalah menarik juga, Romo. Iya. Dan cerita ini kan lagi seru itu Conclave, ya. Hmm. Ada film dari mana itu? Kemarin saya ada nonton tuh seluruhnya tentang Conclave, yaitu para kardinal ada 113 kardinal ya, kayaknya yang 123 apa 113 yang memilih paus yang baru. Nah, saya tuh kurang begitu mengerti. Bayangan saya kayak karena di Indonesia kan cuma satu kardinal ya, benar ya Romos? Cuma satu kardinal. Ya, betul. Nah, Ya. sebayangan saya kardinal itu mewakili itu kayak dubes lah, kayak duta besar. Jadi satu negara punya satu kardinal atau bagaimana Romo? Bagaimana? Gimana? Eh, Apa sih kardinal itu? Gimana oh sih? ya, saya mau jelaskan tentang kardinal dulu ya. Ya, Jadi kardinal itu ya. adalah eh, tokoh ya, imam atau uskup yang diangkat oleh paus dalam hak prerogatifnya. Oh, Untuk tujuan apa? ya, Pertama, ya. untuk bekerja di Vatikan, misalnya mengepalai satu kementerian, tapi istilah di Vatikannya namanya dikasteri. Jadi Oh, gitu. mengepalai kementerian yang di negara Vatikan, gitu. Oh, gitu. Oke. Dia angkat kardinal untuk itu. Nah, Ya, yang kedua, dia bisa juga memilih uskup setempat tinggal di negara itu ya. untuk mewakili dia ya di dalam memonitor seluruh situasi di negara itu. Jadi bisa saja di satu negara itu bisa satu, bisa juga lebih.
Misalnya di Amerika ini sebenarnya ada, kalau yang saya lihat tahu itu ada 10 kardinal. Karena Mm-mm. kardinal itu for life. Jadi dia tidak ada masa pensiunnya seperti uskup 75 tahun. Ya. Jadi dia mereka itu punya tempat tinggal di sana, bisa sebagai uskup yang masih aktif, bisa juga sudah pensiunan uskup untuk mewakili paus, memberikan laporan kalau diminta, atau kalau dia merasa urgen bisa melaporkan kepada paus situasi gereja Katolik yang ada di tempat di mana tanggung jawab wilayahnya. Kalau macam di Indonesia berarti seluruh Indonesia karena satu kardinal. Oh. Lalu yang ketiga, dia angkat kardinal itu supaya dari Vatikan dikirim menjadi dubes di negara-negara yang ada hubungan diplomatik dengan Vatikan. Jadi Hmm. beda kardinal misalnya ada di Indonesia dengan dubes yang dikirim dari Vatikan. Vatikan, ya. Oh, Jadi beda. kardinal yang di Indonesia itu tidak berstatus sebagai dubes, dia hanya mewakili paus untuk memonitor seluruh kehidupan gereja Katolik yang ada di sana. Kalau ditanyakan dia jawab, atau kalau ada yang urgent dia bisa laporkan ke Vatikan. Oh, begitu. Iya, jadi ada beberapa posisi dari kardinal itu untuk Oh, kerja di Vatikan, ya. kerja di negaranya, di tempat untuk mewakili paus, atau untuk jadi dubes. Dan yang terakhir, kalau ada uh, kalau paus berhalangan meninggal, atau meninggalkan tempat misalnya dia pensiun lebih awal, maka yang keempat itu adalah kardinal bisa dipilih dan untuk memilih paus yang baru, tapi dengan syarat yang terakhir itu cuma yang kardinal yang umur 80 tahun ke bawah. Jadi Hmm. itu tuh kardinal itu. Hmm. Oh, gitu. Iya, Jadi kardinal itu, jadi di Amerika itu 10 kardinal. iya. Jadi Nah, ada yang punya jabatan rangkap sebagai kardinal dan uskup, berarti dia punya wilayah kekuasaan. Ada yang kalau sudah pensiun tetap menjalankan tugas, misalnya sebagai wakil paus di negara itu dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh paus untuk kardinal itu. oh sangat menarik ya. Nah, kalau kardinal di LA ada enggak kardinal di LA sekarang, Romo? Yang masih pensiun itu ada yang sebelum mau uskup ini. Hah? Iya, Siapa ada. namanya? Dia makanya tidak diangkat uskup yang agung yang sekarang ini tidak dia angkat jadi kardinal karena beliau itu ada. Karena dia for life kan kardinal itu. Ya, oh Jadi for dia life. iya. Sampai meninggal, sampai Ya meninggal. sampai dia meninggal gitu. Oh, jadi Ah, kardinal itu satu gelar yang akan dipakai terus sampai beliau meninggal. iya, iya betul, Oh gitu, betul. gitu Iya. asih asih. Dan memang ada anggaran dasarnya jumlah kardinal hanya tertentu atau bisa tidak Kalau tidak. itu tergantung, itu hak prerogatifnya Bos. Paus. Tergantung dia merasa butuh, dia Hmm. pilih misalnya dari negara ini, pilih berapa, terserah dia. Tergantung dia punya keinginan. Tergantung Hmm. kebutuhan. Kalau dia butuh, dia tentu akan mengangkat gitu. Oh begitu menarik ya, Romo. Jadi, Iya. nah, apa Paus Leo ini yang Paus Leo ke-14, Ya. beliau itu kardinal memang di Amerika atau kardinalnya di Peru, Romo? Dia Sebelum ini. itu Ah, hanya lahir di Amerika, kemudian waktu dia menjadi imam, dia tugas di Peru. Bahkan oh, tahun 2013 itu sudah menjadi citizennya uh, Peru. negara Peru, begitu. Karena Oh. dia kelihatan sangat option pada orang-orang miskin, maka dia diangkat jadi uskup di sana. Pada tahun 2013 dia diangkat jadi uskup, kemudian 2023 baru dia diangkat jadi kardinal. Ya. Jadi beliau jadi kardinal Iya, baru 2 tahun. pertamanya dia bertugas di sana di Peru, lalu karena dia menjabat dikasteri untuk pemilihan uskup-uskup, maka dia pindah ke Roma. Jadi dia Oh, jadi semacam dari Peru pindah ke Roma. iya, jadi dia semacam apa itu menterinya untuk urus-urus kalau ada pemilihan uskup yang baru. Oh. Begitu. Jadi dia pasti tanya di kardinal di negara itu, ini keuskupan di situ kosong uskupnya, menurut kamu calonnya siapa-siapa segala macam. Hmm. Baru dia mulai eh, apa semua tampung, lalu nanti dia kasih ke paus yang mana yang paus mau putuskan untuk menjadi uskup di wilayah itu. Begitu. Hmm. Menurut saya mungkin karena beliau yang ngangkat-ngangkat uskup dan kardinal,
Jadi mereka lebih kenal dia barangkali, makanya beliau terpilih. Bisa saja. Bisa Uh, gitu ya. saya juga punya dugaan yang sama seperti Buce, Ya. karena dia pasti lebih banyak dikenal dan pasti di dalam dialog-dialog itu mereka sudah tahu karena pasti mereka juga dia juga dalam menyampaikan kriteria dari seorang uskup pasti menyampaikan pandangan Paus sendiri. Jadi dia Hmm. pasti sudah banyak mengkomunikasikan apa sebenarnya keinginan dari Paus sehingga menurut saya juga dugaan saya Sama secara ya. pribadi tapi ini Kita pikiran nggak kita tahu. pribadi ya ya gitu. Saya Itu rasa begitu, Romo. Jadi kan tentu karena, oh, saya akan mengangkat Anda. Loh, kenapa Romo? Ya, karena begini-begini. Mungkin beliau jelasin gitu ya. Tugas saya apa? Oh, tugasnya supaya align dengan apa yang merupakan kehendak daripada Paus. Barangkali begitu ya. Nah, ya. Romo, saya Iya. juga belakang ini juga dapat beberapa WhatsApp Mm. apa mengirimkan saya foto-foto bahwa apa Paus Leo ke-14 waktu beliau menjadi kardinal, beliau sempat ke Indonesia, even ke Sorong sebagai pimpinan daripada Ordo Agustinus. Iya, iya. Romo ada lihat hal itu enggak? Ada lihat Betul. foto-foto itu? Iya, saya lihat. Ya, bagaimana ceritanya itu Romo? Itu gimana? Beliau ke sana dalam rangka apa ini? Begini, dalam satu ordo itu, ya, Ya, mereka punya tingkatan-tingkatan pimpinan. Misalnya di tingkat Amerika ini siapa pemimpinnya? oke. Di tingkat internasional di Roma siapa pemimpinnya? Ya, Nah, pemimpin ini punya tugas ya. mengunjungi anggota-anggota eh, Santo Agustinus ini di mana saja mereka berada. Oh, Hanya untuk memastikan bagaimana pekerjaan kamu, ada masalah atau tidak. Jadi hanya mau menunjukkan bahwa mereka itu eh, di Romo-Romo yang bekerja di daerah-daerah terpencil itu diperhatikan oleh pimpinan yang tertinggi. oh gitu. Gitu. Oh Nah, gitu. dia ke Sorong itu dalam rangka merayakan 50 tahun Ordo Santo Agustinus itu bertugas di Papua. Oh, Soto Iya, Agustinus ada bertugas di Papua, Romo. Banyak, banyak, banyak. banyak. Oh, Mereka merayakan 50 tahun dan dia sebagai pimpinannya, dia ah. pergi ke sana. Begitu. Jadi Oh, sekaligus bertemu dengan mereka, mengunjungi mereka. Begitu. Nah, oh. Kalau Romo sendiri apa? Bukan Ordo Agustinus. saya diocesan priest dari Romo Projo. Eh, Hah? Ada jadi Romo Projo? ya, Projo to diocesan priest. Jadi, ini ceritanya sudah panjang karena lain Ya, lagi ya, ya, nanti ya, ya. kita lebih Lain. panjang lagi. Pokoknya lebih lain ya. Ya, ya, Pokoknya lain. lebih lebih lain ya, ya, ya. Oh. Begitu. Nah, saya mau menarik ini bagi saya karena saya tuh enggak, no idea. Agustinus itu siapa sih, Romo? Bisa diceritakan sedikit enggak? Iya, Karena kita kalau enggak tahu nih siapa kalau Agustinus. kamu tahu filsafat-filsafat penting dalam gereja Katolik, Katolik itu seperti Santo Thomas Aquinas, Ya, itu deretan-deretan itulah Santo Agustinus itu. Santo Agustinus itu sebenarnya sangat terkenal untuk gereja Katolik karena dia salah satu pemikir yang coba menjelaskan apa itu Tritunggal Maha Kudus. oke. Itu Sampai susah pada itu. Itu susah itu untuk jelasin ya, itu susah, Romo. Ya. tetapi sampai pada satu saat dia Ah, pikir-pikir sampai dia pusing, dia ke tepi pantai, dia lihat satu anak kecil ya, yang menggali-gali dia pasir itu di pinggir laut. Lalu dia tanya pada anak kecil itu, apa yang kamu lakukan? Saya ya. mau mengisi air laut ini ke lubang yang saya gali ini. Lalu dia Ah, katakan pada anak itu, kau bodoh sekali, mana bisa air laut yang luas ini, kau mau isi di lubang yang kecil itu. Langsung anak kecil itu katakan, sebegitu kecil juga otakmu untuk memahami misteri Allah. Langsung hmm. anak kecil itu menghilang, ternyata itu Yesus. Sejak itu, Oh, langsung dia mengatakan ajaran tentang Tritunggal itu, kalau kamu percaya tentang Tritunggal, maka kamu akan mengerti. Dan ah, yang sisi lain dikatakan, kalau kamu mengerti, maka kamu akan percaya. Itu dua pendekatan dalam iman kita. Lewat akal hmm. budi kita percaya, lewat percaya, yakin, maka kita akan mengerti misteri ilahi itu. Begitu. Hmm. Nah, Ya, Agustinus ini di dalam Katolik itu banyak kan ada yang suka ada yang bertapa, ada yang berdoa, ada yang membantu orang miskin. ya, Agustinus ini karakternya bagaimana biasanya? ya, sebenarnya Misionaris mungkin apa? ya sebenarnya secara umum seperti tadi ya, kita lihat mereka bekerja di Papua berarti mau melayani orang-orang yang di daerah-daerah tertinggal atau terpencil. Oke, Tidak hanya di kota saja. ya, Kita jangan hanya melayani orang di kota saja, tapi
orang-orang di daerah terpencil juga perlu mendapat pelayanan supaya mereka juga tahu Yesus di sana. Seperti itu. Hmm, hmm, Spiritnya, hmm. spiritnya seperti itu. Oh, begitu spiritnya. Ya. Nah, sekarang istilah apa apa uskup. Uskup itu bahasa Inggrisnya apa, Romo? Kalau di sini. Bishop. Oh, bishop itu uskup. Ya. Oke. Jadi Nah, sebenarnya hah? uskup itu Ya. adalah bagian dari hierarki gereja Katolik ya. Oke. Kalau paus itu adalah pemimpin gereja Katolik universal seluruh dunia, maka di bawah paus itu uskup me- mengepalai gereja lokal. Jadi gereja seluruh dunia ini dibagi-bagi per lokal-lokal gitu. Hmm. Yang kepala gereja lokalnya itu disebut uskup. Jadi dia punya teritori. Oh. Ah, untuk membantu dia dalam pelayanan karena teritorinya luas, maka dia mengangkat pastor-pastor untuk bekerja di paroki-paroki itu. Hmm. Begitu. Seperti Jadi, presiden ada gubernur begitu ya. Nah, iya, gubernur ada ah, bupati, ada camat iya, begitu ya. iya, betul. Oh, jadi uskup itu gubernur gitu kayak gitu, Romo. Ya, seperti itulah kira-kira begitu. Oh. Nah, di Amerika berapa uskup, Romo? Saya tidak ingat Kalau persis Indonesia, kalau banyak. Indonesia Lebih berapa? banyak. Satu, dua. Enggak, di Indonesia sekitar 30, sekarang kan hampir per provinsi itu ada 38 kuskupan gitu, 36 begitu. Oh, berarti uskup Ini kayak lebih bupati, di bupati. sini lebih banyak lagi ya. Oh, Jadi pemilihannya itu kalau Vatikan melihat bahwa daerahnya cukup luas, susah dijangkau oleh hanya satu uskup, maka dia bisa buat pemekaran uskup itu. Gitu. gitu. Jadi dia tergantung dari usulan dari uskup yang ada. Dia bilang, bila saya ini terlalu luas, kalau bisa dimekarkan jadi satu uskup, diusulkan ke Vatikan, Vatikan membuat penyelidikan, kalau dia rasa oke, dia angkat satu uskup, begitu. Jadi berdasarkan kepentingan dan kebutuhan dari gereja lokal, gitu. Begitu. Oh, begitu ceritanya. Iya, Kalau jadi uskup ini masih lebih hierarkinya hierarkis. itu paus, uskup, dan pastor. Sedangkan kardinal itu adalah hak prerogatif dari paus untuk memilih untuk itu jabatan itu tadi, untuk jadi menterinya di sana atau dikasteri, untuk dikirim jadi dubes, untuk mewakili dia di negaranya atau di kuskupan itu, dan untuk dipilih atau memilih paus yang baru. Oh, Begitu. gitu. Wah, saya baru tahu ini. Terima kasih Romo untuk Iya, pencerahannya. tapi ada uskup yang Nah, rangkap jadi kardinal seperti kita di Indonesia, Uskup Agung Jakarta itu dia juga adalah kardinal. Ada yang rangkap, begitu. oh, ada yang rangkap, ada yang tidak. Ada yang tidak. Nah, Iya, kenapa kardinal disebut the Prince of the Church? Pangeran dari gereja. iya itu tadi Pangeran kan. itu kenapa? Iya itu kan kalau raja kan tidak Raja? kemana-mana kan, dia tidak kemana-mana kan. Yang dia Ya. utus kemana-mana itu kan pangeran-pangerannya. Dia Oh. perwakilan. Jadi kalau dia ke sana, dia pergi atas nama Paus. Gitu. Jadi kunjungan paus itu kan hanya sekali dalam berapa puluh tahun misalnya ke Indonesia, tapi dengan adanya dia punya dubes yang ada kardinal, dia ada di sana Hmm. sebagai paus, dia ada memimpin gereja Katolik di Indonesia seperti itu. Jadi behind uh, ialah ada paus, makanya disebut Prince of the Church. Begitu lihat dia kita seperti melihat. Karena itu dia harus membawakan suara atau pesan-pesan dari paus, baik dalam kata sambutannya maupun kebijakan-kebijakannya. Oh, begitu. Iya, Wow. Terima kasih Romo untuk iya, pencerahannya ya. iya, Kita mengerti ini sekarang. Nah, iya. jadi sekali lagi saya atas nama Badan Kerjasama Gereja-Gereja di Los Angeles, juga sebagai Presiden Indonesia Diaspora Network di Los Angeles, mengucapkan selamat untuk teman-teman dari Gereja Katolik dengan terpilihnya Paus yang baru sebagai pimpinan gereja, yaitu Paus Leo ke-14. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Bice. Semoga penjelasan ini bisa membuat teman-teman juga bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi di dalam gereja Katolik. Terima Terima kasih kasih. juga bisa mengundang saya untuk bisa berbicara di podcastnya Buce. Terima Ya. kasih.